Jadi dapat dikatakan bahwa dengan meningkatkan otot dapat mengurangi lemak, dan ini adalah teknologi terbaru. Dan pada alat ini tentunya kita cuma tidur doang gitu ya, dimana ototnya itu nanti akan berkembang menjadi massa yang padat, juga dia menjadi hipertrofi, hipertrofasi, dan tonusnya juga akan meningkat. Lilis Setiasi, SPDVE, FIUSDV, FAADV, MM. Silakan dok, waktu buat dokter 20 menit. Ya, terima kasih pada moderator. Sebelumnya mungkin karena udah mulai sore ya, supaya agak sedikit semangat, saya sedikit berpantun dulu ya. Jalan-jalan ke kota Bandung, Cakep. sambil beli dan makan mie tek-tek. Cakep. Badan mau six pack menggunung, ayo dong pakai program body tech. Cakep. Baik, tapi dia sama hasilnya kayak orang olahraga, malah lebih dari olahraga. Alatnya itu adalah elektromagnetic training, dan juga ada panas yang pengendali panas, yang istilahnya diberikan panas tapi pasien tuh akan menghasilkan tentunya ototnya kena. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu bagaimana proses body contouring ini menjadi suatu yang sangat cepat pertumbuhannya. Oleh karena apa? Keinginan pasien tentunya. Pasien tuh ingin badannya bagus, komposisinya bagus, dengan cara mengurangi lemak, juga memperbaiki ototnya tanpa ada operasi. Karena apa? Mereka ini sekarang ingin non-invasif. Jadi pada pasien-pasien yang modern itu ingin non-invasif, ingin hasilnya juga cepat, downtime-nya juga minimal, kemudian juga ingin berkurang lemaknya, dan juga ingin tonus ototnya juga baik ya, masa ototnya padat, tapi tentunya dia tidak mau dengan adanya pembedahan. Nah ini kalau kita lihat trennya di sini, mulai ada peningkatan, dan yang pada waktu itu dari mulai pengobatan obat-obatan, sekarang ini lagi banyak menggunakan semaglutide, GLP-1 ya, dan yang kedua ini adalah dengan operasi, yang merah, yang hijau ini adalah dengan lifestyle. Jadi kalau kita lihat memang trennya itu dengan demikian. Nah tapi sekarang ini kita ingin memberikan bagaimana body contour itu tidak hanya mengurangi lemak yang sifatnya lemak disukutan. Jadi kita ini secara modern ingin melakukan perubahan secara komprehensif. Jadi artinya di sini ada otot yang berperan penting, di mana kalau jadi dapat dikatakan bahwa dengan meningkatkan otot dapat mengurangi lemak, dan ini adalah teknologi terbaru. Dan pada alat ini tentunya kita cuma tidur doang gitu ya, dimana ototnya itu nanti akan berkembang menjadi massa yang padat, juga dia menjadi hipertrofi, hipertrofasi, dan tonusnya juga akan meningkat. Dan kita tahu bahwa tadi bahwa otot adalah salah satu bagian yang penting untuk meningkatkan metabolic rate-nya. Nah ini ada, tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Patrick, beberapa alat ya, oleh polisi sudah dijelaskan, kemudian RF juga memang sudah ada alat-alat ini yang kita gunakan juga ya, kemudian juga HIFU
laser ya, kemudian juga ini EMT dan HIFUM, dan yang sekarang ini adalah EMT dan RF. Kita tahu yang cryolipolysis tadi sudah jelas, targetnya adalah di jaringan lemak ya tentunya, dan pada RF juga lemak dan kulit. Kita tahu bahwa dia juga akan membreakdown juga bagaimana kolagen sintesisnya di situ, sehingga supaya terjadi peningkatan kolagen tentunya kulitnya menjadi kencang. Nah, sedangkan pada HIFU itu kebanyakan memang lemak ya. Demikian pula pada alat yang EMT atau HIFUM ini adalah utamanya di otot. Karena apa? Dia meningkatkan supramaksimal kontraksinya, sehingga kontraksi yang diharapkan itu akan lebih banyak daripada kontraksi pada waktu kita berolahraga biasa, sehingga tentunya dia akan membentuk remodeling ototnya, hipertrofi, hiperplasi, tonusnya ditingkatkan. Nah, pada alat yang digabung EMT dan RF ini lain lagi. Sudah jelas ini bukan hanya saja meningkatkan otot, karena otot pun bisa melakukan lipolisis, tetapi dia juga membantu membakar. Tetapi bukan hanya membakar lemak saja, karena kita tahu pada lemak yang berkurang, tentu kulitnya laxity, menjadi kendur, sehingga perlu dikencangkan. Sehingga alat ini sudah dikatakan holistik. Dia mengurangi lemak, dia mengencangkan otot, dan dia mengencangkan kulit, sehingga tentu tubuh yang proporsional akan didapat oleh pasiennya. Nah, alat ini sudah merupakan alat yang sifatnya non-invasif. Karena apa? Dia menggunakan teknologi yang canggih, di mana diberikan high intensity, dan dia adalah merupakan energi elektromagnetik, dan juga tentunya untuk merekrut otot, di mana pada saat masuk dia ke jaringan dari mulai kulit sampai ke lemak tidak merusak, tetapi langsung dia ke motor unit, sehingga dia akan merangsang otot untuk melakukan kontraksi. Dan tentunya teknologi ini adalah menggunakan kekuatan otot yang tidak disadari. Kalau kita olahraga kan sadar, dari otak kita akan berolahraga. Tapi kalau ini, dia sifatnya langsung, direct. Makanya ini akan berbeda dengan kita olahraga biasa. Sehingga dia akan merangsang kontraksi ototnya itu menjadi kontraksi yang supramaksimal. Jadi kalau kita melakukan satu sesi ini, sama dengan 20.000 sampai 30.000 kali kita melakukan gerakan. Beda kalau kita melakukan gerakan sendiri, kita hanya mampu mungkin 20 sampai 50 sit up. Atau misalnya beberapa kali untuk crunch, ya beberapa puluh. Atau juga misalnya pada olahraga yang lainnya, kita hanya tidak akan mencapai kontraksi yang sampai puluhan ribu. Sedangkan pada alat ini menggunakan kontraksi yang supramaksimal, sehingga tentunya dalam waktu yang cepat pengendali panas yang sifatnya adalah presisi, yaitu RF. Kita tahu semua radiofrekuensi itu adalah gelombang yang sifatnya gelombang yang intensif ya, yang masif juga teknologinya, yang mana sifatnya dia akan menggetarkan, memberikan getaran dari partikel molekul sampai juga pada air ya, partikel ion sampai molekul air juga, sehingga dia akan masuk ke jaringan, dia akan berubah dari gelombang elektromagnetik menjadi panas. Sudah jelas lahir tanpa harus merubah kolagen, sehingga akan meningkatkan pada sintesis kolagennya. Jadi kalau dapat dikatakan pada RF ini dia akan melepaskan panas, yaitu ke lapisan lemak sekitar 43 sampai 45 derajat. Jadi cukup panas ya, tetapi tidak membakar pada kulit karena dia punya sistem cooling. Nah, kemudian dia akan membuat dekomposisi sehingga ada ablasi. Jadi sel lemak ini kita tahu pada sel lemak itu ada mengandung triglycerid. Nah, pada waktu dia dipanaskan tentu akan breakdown asam lemak bebasnya. Nah, di situ terjadilah stres metabolik atau stres atau lipotoksik namanya. Sehingga pada asam lemak bebas itu keluar, dia akan terjadi apoptosis, karena pada waktu asam lemak itu pecah dari triglycerid, tentu dia akan berakumulasi yang makin banyak. Dengan banyaknya itu tentu akan menyebabkan kematian dari selnya sendiri. Nah, pada waktu kematian daripada sel, pecah sel membrannya itu. Pada saat pecah, tentunya akan kemana dibuangnya. Nah, kita harus tahu juga, itu dibuangnya ke sistem limfatik. Nah, selain itu akan juga ke sirkulasi sistemik. Nah, pada waktu sirkulasi sistemik itu kemana? Ke hati tentunya. Terjadi proses beta oksidasi namanya. Nah, di situ akan dikeluarkan asetil-CoA, ATP, air, dan CO2. Lalu kemana lagi dibuangnya? Tentu CO2 pada waktu kita pernafasan. Kemudian pada air dikeluarkan melalui urin, melalui keringat, dan sedikit melalui feses. Dan ATP untuk energi. Dan dapat dikatakan bahwa dengan alat ini cukup aman karena sudah dihancurkan, dan selain itu pun ada makrofag juga yang akan menghancurkan di sistem limfatik. Tentunya ini semua tidak akan menjadikan sel yang senescent, sel yang menua atau menjadikan ROS, walaupun pada saat proses terjadi ROS itu, tetapi langsung dibersihkan lagi oleh tubuh secara fisiologis yang akan mengurangi sifat ROS-nya itu. Jadi cukup aman. Dapat dikatakan bahwa alat ini cukup bermakna sebagai alat untuk filtering, untuk memberikan
tubuh yang proporsi dengan mengurangi lemaknya, dengan meningkatkan ototnya, tonusnya ditingkatkan, hipertrofi, hiperplasi, ya. Dan kita tahu bahwa ini tidak sifatnya instan. Begitu kita gunakan dalam 30 menit akan terjadi proses yang langsung terjadi, dan dia akan bertahap terus secara natural. Dia akan bertahap dalam waktu minggu sampai bulan, dia akan melihat hasilnya. Malah ini bisa bertahan kurang lebih untuk saat ini dalam 3 bulan. Kalau kita melakukannya sesinya tentu tidak hanya 1 kali, tadi ada 4 sampai 6 kali dengan 1 minggu sekali. Seperti itu yang kita lakukan. Nah, ini adalah otot. Tetapi tubuh punya protektif. Karena apa? Karena tidak takut kelelahan. Jadi dia hanya melakukan kontraksinya tidak seluruh otot ini, tapi hanya sebagian saja, parsial. Sehingga dapat dikatakan intensitas dan amplitudo daripada kontraksi otot ini sangat terbatas. Demikian pula dia akan mengalami kelelahan otot itu. Pada waktu kelelahan tentu dia akan menurun intensitasnya. Dan dengan demikian, apa yang kita harapkan untuk mencapai goalnya ototnya tonusnya berlebihan atau ototnya hipertrofi tentunya kan sedikit. Nah, sekarang beda kalau menggunakan alat ini atau alatnya high intensive electromagnetic, high intensive focus. Nah, kalau kita melihat alat ini, dia tidak melalui otak karena dia geraknya tidak disadari, involuntary. Jadi dia akan langsung ke motor neuron dan dia akan langsung masuk dan penetrasi 8 cm. Kemudian dia akan merangsang ke motor neuronnya langsung, dan dia akan mengadakan pergerakan yang terus-menerus intensif. Kalau kita lihat di sini, ini adalah pergerakan yang melakukan alat hyper. Dan ini sekitar 20.000 sampai 30.000 dalam 30 menit. Dan apakah kelelahan? Ada alat yang saat itu relaksasi. Jadi pada waktu kita tempelkan alat itu, kemudian untuk mengurangi kelelahannya, itu alat yang mengatur. Direlaksasi dulu, kemudian baru muncul lagi. Jadi pada alat ini pasiennya nggak perlu bergerak, pasiennya cukup tidur, nyaman, bisa sambil facial atau bisa sambil pedikur, dan kita lakukan. Dan bisa juga digunakan pada area perut, pada area tangan, area betis, ya sampai ke bokong pun bisa dilakukan. Jadi alat ini cukup bermakna untuk meningkatkan bagaimana proporsional tubuh yang baik yang sudah terencana, sehingga tentunya nanti akan dikurangi tadi dengan sistem limfatik dan juga psikosistemik. Nah, RF-nya sendiri sebetulnya juga dia berpengaruh. RF itu bukan hanya saja kepada untuk membakar, tetapi dengan RF itu terjadi vasodilatasi juga, di mana aliran darahnya akan meningkat. Tentunya oksigenisasi juga akan berlangsung, sehingga apa? Kontraksi otot akan lebih meningkat juga. Jadi di sini katakan dia bahwa alat yang cukup sinergis, ya. Jadi kalau kita lihat alat ini cukup sinergis karena bekerjanya dia tidak saling bertentangan, tetapi saling berhubungan, malah saling mendukung dari kedua alat ini. Jadi kalau kita lihat dari alat yang pertama adalah dengan menggunakan elektromagnetik, itu dia tadi melakukan kontraksi otot, di mana juga dia akan memerlukan cadangan energi pada waktu dia melakukan kontraksi otot yang berlebihan. Tentu dia membutuhkan suatu cadangan energi yang lain, di mana adanya di jaringan alamat sekitarnya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia merupakan areanya juga, walaupun area yang kita tempelkan di area sini, tentunya jaringan sekitarnya pun akan terkena alamatnya, karena dia dibutuhkan energi yang banyak. Demikian pula dengan RF, kita tahu ini RF-nya adalah monopolar. Monopolar itu apa? Penetrasinya akan jauh lebih dalam daripada yang bipolar. Kemudian apa juga? Areanya akan lebih luas, dan dia pun tentunya akan membantu bagaimana kerja si EMT ini akan lebih intensif lagi untuk menghasilkan kontraksi, sehingga dapat dikatakan ini adalah suatu alat yang bersinergis untuk menyebabkan bagaimana tingkat otot ditingkatkan, juga jaringan lemaknya dikurangi, sehingga dapat dikatakan bahwa dari dua alat ini akan tercapailah proses lipolisis dan juga pembentukan ototnya. Kemudian juga bisa dilakukan misalnya 3 sampai 4 kali tergantung pada keadaan lemak tubuhnya. Memang yang terbaik itu kita berikan pada BMI yang misalnya yang normal, ingin ototnya lebih kuat, kita berikan misalnya dari 18,5 sampai 24 BMI-nya, atau BMI-nya yang overweight misalnya dari 24 sampai 29. Tapi kalau obesitas kita tidak, walaupun bisa, tetapi hasilnya tidak secepat yang overweight, sehingga dapat dikatakan bahwa alat ini cukup bermakna untuk melakukan proporsi tubuh. Dan ini adalah 1 kali treatment. Tapi saya pernah mencoba dengan 5 kali treatment, ya, dan hasilnya cukup bermakna. Dan ya, di mana yang dia ternyata cukup bermakna dari mulai 6 bulan tanggal 6 Mei sampai Juni, ternyata hasilnya cukup bermakna di penurunannya. Dan sampai sekarang dia sudah tidak pakai alatnya, masih tetap ya seperti ini, tidak kembali, asal tentunya dietnya dijaga dan organnya tetap dijaga. Ini pun asal satu lagi, ya. Nah, ini hasilnya, di mana keduanya dari hasilnya cukup bermakna setelah treatment. Dan ini adalah beberapa hasil, ya, dokumen yang dilakukan. Ini pun demikian, ya.
dan ini benar. Jadi IMT adalah suatu pembentuk otot. Kita tahu bahwa kita akan menciptakan supramaksimal kontraksi otot dan juga akan membentuk otot lebih kuat dan juga massa otot lebih padat. Dan pada RF sendiri tentunya akan diberikan panas yang terkontrol, presisi, dan akan mengurangi lemak dan juga mengencangkan pada kulitnya. Sedangkan kalau kita disatukan menjadi alat yang sinergis, membangun otot dan juga mengencangkan kulit, tentunya ini adalah suatu produk untuk body contouring yang terbaik, yang cukup baik, dimana karena 4 kita dapatkan bukan hanya lemak saja, bukan otot saja, tetapi juga bagaimana kulit yang kencang dengan waktu yang pendek. Itu dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan ada live demo untuk kita akan preparation dulu untuk Probandus pembentukan analisa body fat gitu ya. Jadi kita sudah menyiapkan 2 Probandus, satu dokter klinis dan satu dokter ketiga. Tolong dari Mbak itu jadi kalau yang lagi perempuan body fat scale. Jadi kalau ada infeksi kayak gitu, di mana body fat scale ini? D dan BMR. Jadi kalau misalnya tadi dokter fat itu kalau tempatnya ya. Nah dari sini nanti masuk. Dan caranya benar sekali. Fotonya kan lebih tentang gitu. Bisa digunakan 2, jadi bisa ini boleh dipakai. ini agak 8% dulu ya, 8% lama-lama dinaikkan. satu sesi itu berapa lama? 30 menit. 30 menit itu udah include energi ya. Jadi apa 30 menit, 15 menit lagi? Enggak, habis dia jadi jalan, nanti 80% baru kita pakai RF. Oke, sambil menunggu kedua Probandusnya, silakan ada Diukur, tapi nggak usah ukur lagi. Udah pakai body massa index ini aja, alat body fat scale. Nah tadi kita mau bahas ROI-nya ya dok ya. Tadi kan yang dokter Patrick pakai, ini kita ada pakai membran. Jadi kalau untuk cryolipolisis, kalau misalnya kita pakai harga mesin ya, misalnya harga mesinnya ini di 140 juta. Lalu dokter harus tambah dengan bahan-bahan yang digunakan. Bahan yang 700.000 sampai 1 juta. iya, rata-rata Tergantung daerah yang mana yang detail. daerah yang mana. Kalau tadi 700 sampai 1 juta, ini misalnya saya jual 600.000 nih, mau harga promo gitu ya. Nah kalau 600.000 saya mau kapan balik modalnya? Jadi dalam satu hari, misalnya dokter kalau ingin bukanya setiap 2 bulan. Punggung itu karena ini cuma bedanya dia dokter lebih tahu jangan sampai sama sekali anak kayak dipijitin enak
Kalau untuk high hand gimana? Untuk high hand ini seperti yang tadi dokter Nenen bilang ya, kita nggak ada HPP dok, nggak ada bahan habis pakai. Yang habis pakai apa? Listrik. Jadi listriknya aja. Sebenarnya kalau dikali listrik ya, kalau misalnya listrik tempat dokter itu ada 4. Kalau gejala, misalnya kalau pada pembuluh darah, kita kalau untuk arah mungkin ke arah gangguan jantung, nafas, ada pembengkakan, asma. Kalau asma tidak ada potensi yang kalau itu karena orang yang panik juga panik walaupun dia Terima kasih Dokter Erika mengingat waktu. Mungkin besok bisa stay tune, lihat kapan lagi udah terima ilmu dari hari pertama, terus langsung lihat dipandu lagi sama. Wow. Kemudian body massanya juga turun dari 40 body fatnya ya, jadi 27,1. Pertama kan, terus ototnya kan ya dok ya, tapi saya pengen punya mesin ini. Dokter Nenden mau sarankan HMT dulu sama cryot atau cryo dulu dok? si alat ini malah untuk putri. Karena ini ternyata untuk ototnya, dia lebih ke instan. Karena pasien tentunya ingin hasilnya instan. Karena pasien kadang-kadang, tapi pada kasus ini ternyata badannya turun, ototnya naik, body fatnya turun. Jadi instan banget. Pasti kalau kita puas, pasien tuh lebih puas. Oke, setuju.
rambut itu cas. Oh, udah lama. Berapa lama ya? Reswan 2026. Udah di bawah, bentar lagi nyampe katanya.